Gini Pak, saya tertarik kenapa? Karena saya memang sudah itu ya. Kalau kita melihat di Al-Quran, itu kan ada ayat yang bunyinya kira-kira inna woha la yugoyiru ma biqaumin hatta yugoyiru bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu mau merubah anfusnya, jiwanya, kepribadiannya. Nah, kita ini termasuk memiliki kepribadian yang bagaimana, memiliki jiwa yang bagaimana. Karena kepribadian terbagi dua loh. Kan kepribadian ono sing kaya Yasir, ya kan ada yang kayak saya itu kan jenengan. Nah, jenengan itu termasuk orang yang berkepribadian apa? Ada dua. Ada orang itu yang berjiwa introvert. Ini saya bukan dapat ilmu dari sana loh, saya belum dapat ilmu dari sana, saya belum ikut pendidikan. Aslinya sampean harus ikut pendidikan, training, kemudian ujian. Setelah ujian nanti dapat sertifikat, baru dikeluarkan IP. Sebetulnya aslinya, karena ini saya diberikan fasilitas kemudahan. Tadinya harus begitu. Jadi saya daftarkan anak-anak saya 4 orang, dia harus training dulu harusnya. Hari Sabtu dan hari Rabu trainingnya. Setelah training nanti ujian, lulus, baru dapat sertifikat. Baru dapat IP. Baru dapat polis. Sekarang tidak. Jadi kita diberikan kemudahan. Itu Pak. Bisa tiap hari sama dapat penghasilan. Mau sehari berapa gitu. Jadi sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu tahun sehingga kaum itu mau merubah jiwanya yang dirubah. Kepribadian, satu ada orang yang berkepribadian introvert ya. Introvert itu orang hanya fokus untuk dirinya sendiri aja, nggak mau ikut-ikutan wong liya, pokoknya fokus sama diri. Jadi kuper. Iya ya. Kita perlukan nggak itu? Kita perlukan jiwa introvert, tapi dalam konteks yang mana? Gitu. Ada orang yang berjiwa ekstrovert. Keren ya. Antri bingung Antri bingung, nanti begitu bingung itu nanti klesak-klesaknya lembek. Wah ya bisa gitu ya gitu. Wah ya lembek kan ngadu ke saya ini. Ya udah pokoknya pengen kayak ayah ya sinau kayak ayah aku ya gitu. Ekstrovert itu lawan kata dari itu. Introvert itu tertutup. Lebih fokus ke dalam. Ekstrovert kebalikannya, dia membuka diri untuk melakukan suatu kebaikan terhadap siapa saja yang dia jumpai. Nah, seorang leader, seorang khalifah harus memiliki jiwa ekstrovert, membuka diri kepada siapa, untuk bersikap baik, silaturahmi kemasyarakatan kepada siapa aja, nggak usah pilih-pilih. Dengan silaturahmi itu Nabi jamin dimurahkan rezekinya, panjangkan umur. Karena apa? Kebaikanmu. Dengan silaturahmi akan dapat. Ini saya kan hasil silaturahmi informasi ini. Insya Allah bisa jadi peluang rezeki, jalan rezeki. Itu bisa kalau cepat itu data diperbanyak, bisa setiap jamaah kasih berapa bisa. Iya. Makanya. Karena ketemu teman kan dikasih. Saya kepengennya ini kan saya lagi berpikir intern Jamiah. Jamiah ini mesti gimana sih? Saya kurang apa berusaha. Mari itu, makanya saya susahkan. Kok orang nonton teko gitu loh. Malah rugi malah teko. Si Asobi malah teko, Pak RT malah teko, Pak RT 10. Edi teko. Ya harapan justru ayo yang tiap hari ketemu saya ya. Itu maksud saya ya, minimal support lah, minimal ya melok-melok dungane, mudah-mudahan perjalanan Yayasan Riyadul Salikin yang di bidang usaha dan pengembangan ekonomi ini bisa berjalan. Nek sampean ngandelin apa yang ada, jiwa sampean nggak berubah, nasib sampean nggak berubah.
Itu yang harus dipahami. Kembali, kalau seandainya ya kita boleh berandai-andai dulu, tapi andai-andai yang penuh harap, karena yang kita berharapnya kepada Tuhan yang Maha. Kok bidang usaha dan pengembangan ekonomi ini jalan di yayasan kita, insya Allah akan mencetak ustadz-ustadz yang punya duit, sehingga dengan duitnya itu bukan ngomong doang nih, terus umat nurut. Itu solusi tadi. Jadi orang ngarepin berkat amplop terus. Kalau itu aja diamplopi ustadz. Kalau ustadz itu ngundang uang ngamplopi. Itu yang jadi cita-cita saya sampai sekarang belum terlaksana. Saya pengen tuh ngundang itu gosah uang 100, aku bisa ngamplopi mulia. Itu cita-cita saya dari dulu. Aku udah diamplopi uang wes biasa aku. Ngamplopi jamaah sing do teko ngaji lho urung tahu. Yang ngamplopi ustadz seru ngamplopi. Paham nggak Pak? Ini baik apa enggak sih? Baik. Loh, mosok sih saya seorang dianggap murabi, dianggap kiai, dianggap pengasuh, terus saya mau menjerumuskan jenengan, mungkin enggak? Saya justru bercita-cita ingin melihat jenengan itu sejahtera, sukses, tapi kan aku dewe kudu. Yeah. Jadi saya insya Allah akan berusaha untuk memiliki kedua kepribadian ini. Saya akan introvert ketika saya kembali ke dalam diri. Saya fokus pada diri saya. Ketika saya harus introvert. Saya harus fokus untuk pribadi saya. Karena ini urusan saya dengan Tuhan. Saya hanya sebagai kawulo. Secara pribadi saya kawulo. Tapi ketika saya sudah berinteraksi sosial di masyarakat, saya kan khalifah. Saya khalifah untuk diri saya khalifah untuk keluarga saya. Saya tidak bisa introvert. Saya harus extrovert. Saya harus membuka diri untuk melakukan kebaikan di dalam menyikapi siapa yang saya jumpai. Terbuka saya, sama keluarga saya terbuka, sama masyarakat saya terbuka. Saya kurang terbuka apa? Please kok, ngaji saya terbuka. Silahkan saya di-hire, silahkan saya dikomplain, silahkan saya dikritik. Dua-duanya. Karena kita punya dua itu. Satu sebagai abdun, dua sebagai khalifah. Di Quran hanya itu. Allah menugasin kita di muka bumi ini. Ya nasubudu sama wa'id qala rabbuka lil malaikati ini jairun bil ardi khalifah. Motonya ada di kantor bawah. Padan. Dan saya praktekkan, nggak mungkin lah saya berdalil, kok saya nggak praktekin itu loh. Kok jiloknya cak wato lambene gamble, dalile tok sing pinter. Saya buktikan mana di ketika yayasan berdiri bidang mana yang tidak saya isi. Termasuk sekarang saya baru merintis di bidang itu, pun monggo, bukan untuk saya. Nah, sekarang kita yang ada berapa? 5 orang. Kalau sepakat, ayo kita ngundang teman-teman kita hari apa? Kita aja jamiah aja. Syukur-syukur jamiah mau ngajak tetangga, ngajak saudara, ngajak sahabatnya. Ayo, nanti tak jelasin. Ada papan tulis nanti tak perlu tak itu. Dan saya punya program ya. Kan belum di planning, karena belum jelas. Yang di planning belum jelas, jadi program dulu. Kalau seandainya nanti sudah sepakat kita kerjasama dengan kalian, kemudian di sini sudah sah, bisa dijadikan bidang usaha dan ekonomi yang bersinergi dengan kalian, artinya kita ada kantor. Berarti kita disepakati sebagai agen, paham ya? Agen apa? Asuransi toh. Tapi tugas kita tidak jualan asuransi, tidak cari nasabah, asik kan? Cuman apa? Cerita. Loh. Nanti sampean habis dapat cerita dari saya, cerita lah karo kanca-kancane sampean, dulure sampean. Wes tok jadi bintang iklan. Yang urusan itu jadi kantor sono, bukan urusan kita. Jadi tidak perlu ngapalin produknya. Tapi asuransi syariah. Udah diresmikan. Nah, program AZ Pro lah istilahnya di situ sekarang itu baru launchingnya 1 April 2024 kemarin. Berarti kan kita orang pertama. Masih.
baru tanggal 1 April 2024 kemarin. Ini anehnya gini Pak. Anehnya di mana? Coba, ayo, boleh. Nah, ini nanti bisa kita Ya. hitung ya. Kita ngajak orang, ini kan program seperti asuransi, ngajak-ngajak. Tapi kita nggak asuransi sendiri. Siapa? Kita nggak asuransi sendiri. Emang nggak asuransi, tetapi kita pemegang polis asuransi. Padahal sampean nggak merasa daftar asuransi kan? Tapi jenengan sudah pemegang polis asuransi. Senilai 500 sampai 575 kalau kita bayar premi sendiri. Kita nggak perlu bayar uang itu. Dan itu bisa diklaim apabila kita meninggal dunia, 2 kecelakaan. Kecelakaan itu bisa meninggal akibat kecelakaan, ada meninggal biasa 500 juta klaimnya. Karena kita meninggal kan klaimnya yang terima ahli waris. Nah, ada meninggal akibat kecelakaan. Ini dapat 1 miliar. Itu yang level mana? Eh? Yang 1 miliar level yang udah dapat berapa? Oh tidak. Bukan, semua. Walaupun zaman masuk sudah membawa 12 orang, zaman pemegang polis, habis itu mati, dapat. Benar kan? Padahal orang bayar apa-apa. Loh, sampean aja mikir perusahaan rugi apa enggak, urusan sampean iku, wong sampean bukan pengusahanya kok. Sampean kan butuhe oleh duit. Rezeki, paham ya? Jadi kalau orang kecelakaan bus meninggal bukan 500, karena untuk klaim meninggalnya 500, klaim kecelakaannya 500. Jadi 1 M dapatnya. Misalnya 59 ya, 59 terakhir. Ya? Yang Batasnya maksimalnya 59 ya. umurnya 59, ya. Tapi kalau sakit kritis misalnya, kritis itu dapat lagi nanti 500. Oh yang sakitnya kritis. Kalau yang cacatnya tetap dapat lagi 500. Itu Wak, itu klaim yang diinikan ke kita. Karena kita sebagai pemegang polis. Keren nggak? Keren. Keren. Sudah ada bukti. Besok tanggal 5 itu akan penyerahan penyerahan klaim kepada almarhum Bapak Samsudin yang baru 12 hari menjadi anggota alien. Besok tanggal 5. Nah, tadi sudah ada penandatanganan tentang klaim itu, sudah ditandatangani dan nanti akan dicairkan tanggal 5. Jadi tanggal 5 itu kapan? Besok ya? iya Nah, besok tanggal 5. Namanya Bapak Samsudin. Dia meninggalkan 1 istri usia 43, putranya 3, yang 1 kuliah, 1 SMA, 1 SMP. Besok klaim diserahkan. Jadi klaim itu nanti berdasarkan usia Pak. Berarti dia sudah sekitar 50-an umurnya. Istrinya aja udah 43. Baru 12 hari. Ini kan dia ikut jadi apa namanya tadi polis. Polis. Kan dia ikut umur umpama 55. Iya. Terus ada yang meninggal ketika 62 kan lebih dari 59 dapat gitu. Yang apa? Ketika dia menginjak umur 61 atau 62. 62 kan nggak bisa daftar. Yang bisa daftar yang artinya udah daftar. udah daftar usulnya Ya, ketika- 52 misalnya. ketika- Meninggalnya umur 62. ya dapat. Dapat. Kalau 65 tahun dia masih hidup, Ya. klaimnya diberikan walaupun dia tidak meninggal. Plus hasil kerjanya yang belum dibayarkan akan dibayarkan, tapi dipotong administrasi kewajiban kita yang belum terbayar. Tapi kalau sudah dibayarkan semua termasuk hasil usaha kita. Loh, sama kalau nggak percaya kapan mau ke kantor sama saya? Tak pertemukan bosnya. Tapi jangan besok, Sabtu yang enak. Model gitu cari orang banyak bisa itu. Kalau datanya saya punya, tapi kalau pengen langsung, ayo, saya buktikan. Besok tanggal 5 akan penyerahan klaim itu. Loh, itu orang Husnul Khotimah itu, kok dilala, mau meninggal kok daftar sih, dilala. Memang rezeki ya beda-beda ya rezeki itu. Wah, orang pada ini, dilala, cerdas orang.
meninggal itu daftar asuransi sih. Baru polis baru daftar. Baru 12 hari. Bayangkan tuh. Itu fakta Pak. Kalau nggak percaya besok. Kalau datanya saya udah punya laporannya. Nah, kalau kita sepakat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang sama saya, kapan kita ngadakan pertemuan yang kira-kira Mas Slamet ada waktu, ada itu udah jam berapa, nanti kita programkan, kita ketemu, ajak jamnya, nanti kita umumkan, kita undang jamnya. Plus jamnya boleh membawa saudara, membawa istri, bawa anak yang sudah umur 18 tahun. Misalnya Risma, Korik berapa itu Korik itu? Daftarkan aja. Semua orang bayar kok. Daftarkan aja. Itu tindak lanjutnya pas jamaah banyak itu manakib. Ya, Pas manakib kegiatannya susah waktunya. waktunya. Mungkin nggak jamaah mau diajak bicara. Iya. Ini masalah kan harus kesepakatan. Dari undang dulu, jamaah kita dulu. Iya, mau malam nggak apa-apa, malam nggak apa-apa. Kita program kapan nanti bilang sama saya. Tapi kalau jenengan mau daftar dulu besok, atau malam ini sampai bawa, boleh. Kan mau diisi besok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti manajemennya kita atur bersama. Tuh. Jadi kita jangan serakah. Kalau kita udah 12, masih bisa kita nyari lagi, bisa untuk kita. Tapi jangan serakah rezeki ya, kita bantu orang kita ini supaya dia juga ikut merasakan hal yang sama dengan kita. Kan dia juga harus berjuang bekerja sama seperti pekerjaan kita. Paham nggak Pak? Ayolah, kehidupan berjamaah itu sama-sama. Kan ada istilah masalul ladina masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarakumihim wa tawassulihim kama salil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang mukmin itu di dalam masalul mu'minina fi tawaddihim, di dalam bercinta, wa tarakumihim, dan kasih sayang, di dalam cinta dan kasih sayang itu, wa tawassulihim, dalam menyambung hubungan, berkomunikasi, bersilaturahmi, sama salil jasadul wahid, itu seperti satu tubuh, satu sama lain. Ayo saling melengkapi, saling membantu, saling. Jadi itu Pak, ini salah satu contoh. Ini mudah-mudahan ini untuk menambah wawasan jaringan untuk bisa lagi lah menyadarkan jamnya kita ini jamnya. Dan saya berpikir Pak dari dulu Pak, saya punya program Pak. Cuman untuk memplanning kan harus ada kesepakatan jamiah, karena saya nggak hidup sendiri kan di dalam komunitas Darussalikin ini. Dan saya di pucuk pimpinan, saya ujung tanduk. Ya kan? Ada yang bilang saya itu ujung tombak. Walaupun kadang-kadang juga jadi ujung tombok. Iya Pak, ya namanya wong tua, di orang tua dibapakkan, diangkan itu. Ya kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Ya. Pun monggo ini kita sikapi, ya nanti kita berenam sepakat kapan mau mengumpulkan saudara kita, yuk kita sengkuyung bareng-bareng. Udahlah nanti saya yang itu, nggak apa-apa. Nah, silahkan kalau ada Pak Sul mau tanya, mau apa, kalau ada yang dianggap janggal atau apa silakan, enggak. Nanti tak jelaskan. Hal-hal yang gak rasional misalnya, lebih dengar, boleh. Pak Yasir, Pak itu. Memang awalnya harus lisensi. Nah, untuk lisensi itu harus ikut training. Jadi di sana ada kelas Pak, untuk pendidikan, ada ruang pendidikan ada. Nah nanti ujian dalam pendidikan itu, lulus baru lisensi, gitu, dapat sertifikat. Nah kalau yang sekarang kita diberikan ke lapangan, nggak perlu gitu Pak. Yang penting siap untuk berjuang dan bekerja. Udah. Sana memfasilitasi, nggak tadi polis gratis. Nah, makanya nggak perlu kita iuran.
Ya. pemegang polis kan tanpa. Bagaimana? Terus mana? Tak beram. Iya. Siapa? Yang lainnya diajak ya, kapan gitu. Enggak kedengeran suaranya. Yang jamaah lainnya dikasih tahu diajak. Nanti kita undang aja. Apa lewat grup atau tertulis? Tahu harinya. Terserah. Mau pakai grup apa tertulis? Kayaknya grup aja cukup lah. Nanti bikin undangan di grup. Dan Pak Jul redaksinya bagaimana? Untuk Pak Jul bisa. Nanti sampaikan ke grup Jamiah, kemudian ke grup donatur, ada grup apa Takdimul Quran. Ya itu, ya wali santri dikirim nggak apa-apa. Ya Yaspiar itu kan ada grup Yaspiar itu pengurus yayasan Nanti kalau ada pemahaman dari Pak Kiai langsung kan. nanti kita jelaskan. Itu. Kalau perlu saya undang orang kantor pusat kalau diperlukan, supaya jangan kata saya. Bener nggak sih saya itu udah kerjasama, menjalin kerjasama hubungan itu. Saya tidak mungkin kalau belum saya bicarakan. Gitu. Kalau perlu ya, monggo silakan. Jadi nanti kita, nah kapan? Nah, soalnya Mas Slamet yang punya kantor resmi. Nah, Mas Slamet aja buat patokan kapan? Pak Jul yang punya kantor resmi. Rembuk. Udah anggap aja kita Bisa sih. Ya. kita pemrakarsa aja untuk acara pertemuan besok itu kita pemrakarsa khusus membicarakan bidang usaha dan pengembangan ekonomi. Itu temanya. Jadi nggak bicara lain ya, nggak bicara lain. Karena itu tema. Anggap aja seminar misalnya. Kapan kira-kira? Biar ada hasil kita kumpul-kumpul itu ada buahnya. Ada buahnya. Anak saya udah tak daftarkan. Anak saya 4 saya daftarkan. Yang di Cilandak belum karena datanya kan belum ada yang di Cilandak kan. Terus susah kalau harus ke sana. Nanti kalau dari sini. Yang jenengan nanti yang udah ada 4 orang ya kan. Gak apa nanti. Datanya itu saya formulir udah ada Pak, tinggal ngisi data. Nanti jenengan bawa, coba ngisi nanti pas ini diserahkan biar segera di ACC maksud saya. Jadi kita cepat bisa bergerak dan cepat mendapat polis. Gitu maksud saya. Tetap saya bantu walaupun saya nggak terdaftar, Pak. Dan saya nggak punya hak apa-apa. Dan saya nggak pernah dapat apa-apa. Saya begini demi jamiah. Untuk jamaah, untuk kehidupan bukan untuk saya. Saya nggak dapat apa, saya 68 nggak bisa Pak. Saya itu membawa uang ke kantor ditolak, tanya Andri itu. Ditolak, karena waktu itu harus lisensi kan, biar saya bisa daftar, nggak bisa. Nggak bisa. Usianya Pak, gitu. Ucapannya dia, jamaahnya yang pada mau aja dengan Bapak, pokoknya batasnya 18 sampai 59 itu masalahnya. Pokoknya kalau jenengan sampai 65 tahun tetap klaimnya diberikan. Itu memang begitu. Kalau sampai 100 tahun masih hidup, klaimnya diberikan tapi dianggap sebagai batas akhir asuransi. Berarti kita sudah bukan anggota lagi. Klaimnya diberikan, hak kita, hak invest kita, artinya kita kerjakan punya penghasilan di situ yang belum dibayar, dibayarkan semua. Tapi udah selesai urusan kita dengan dia. Udah 100 tahun dia pikir mau apa diharap Pak satu. Kayaknya ini perusahaannya mau rugi ya Pak. Ya 100 tahun mau diharap apa nih. Nanti lo duit ya samar. Ribon. Jadi saya sama kapan kira-kira itu? Intinya cuma jadi itu bintang iklan jalan, emang rasional, aja mau bayar kita minimal polis gratis kan, bisa kita jadikan tabungan di masa. Cuma kalau orang yang nggak punya wawasan tuh takut ntar kita tanda tangan apa ntar takutnya di belakang kita seperti apa ada urusan. Oh tidak ada. Tuh. Ini perusahaan Pak, bisnis Pak.
nggak ada urusan agama. Bisnis kok. Bukan tapi kita disuruh kena denda apa kalau nggak teliti baca. Kenapa? Dikira kalau orang yang pikirannya anu kan orang luas kan takut ntar ke belakangnya ntar kita kena denda apa. Denda apa? Iya gitu. Tidak ada, kan ada perjanjian. Janjian. Nggak ada denda-denda, nggak ada. Wong kita dibayar karena kita kerja. Nggak ada denda, kalau kita nggak kerja nggak dibayar. Loh, ingat ya, kita bukan kayak pegawai negeri sipil. Masuk nggak masuk, gajinya penuh. Kita ini karyawan yang kalau bekerja dibayar sesuai pekerjaan. Semakin besar pekerjaan jenengan, gaji sampean semakin besar. Tapi nek kecil pekerjaan sampean, yo gaji sampean kecil loh, sampean karyawan kecil loh. Nek karyawan wis rada gede, gajinya gede. Berdasarkan prestasi kerja. Buat siapapun begitu apa? Mau didenda apa? Mungkin orang nganggo apa-apa kok didenda. Nek nyilih apa lho, ora tau nyilih apa-apa. Ora. Dan dia perusahaan besar, Pak. Perusahaan besar. Mana Mas Slamet kapan? Saya ada 2 perusahaan, Pak, yang saya sudah. Cuman baru satu ini, yang satu belum respon. Biar terbukti. Cuman yang satu perdagangan. Ya. Gimana? Udah kita sepakati kapan? Misalnya kapan? Malam juga nggak apa-apa, Pak. Cuman kalau malam ya Hari libur. mungkin aja ya. Bisa kemungkinan bisa ngundang orang kantor, bisa kemungkinan tidak, karena kan waktu malam itu bukan, kalau orang kantor maunya jam kerja, lalu soalnya apa dihitung pekerjaan. Kalau malam kan udah di luar jam kerja, itu masalahnya kalau ngundang orang kantor. Umpama nanti Tapi saya aja cukup lah. umpama terdaftar tuh kerja kita apaan Pak? Dalam Kalau udah terdaftar di sana itu kerja kita apaan itu? cerita kaya aku ngono. Oh, cerita aja. Ceritane ora wong sak kampung diceritani. Wong rolas ae. Ngajak-ngajak gitu ya. Iya. Gitu. Kasih tahu. Iya, Kasih untuk data, ntar kasih data. kan ada formulirnya. Formulirnya. Datanya itu nanti kita data di sana. Kalau udah di ACC dia siap bekerja. Tapi kalau mau training hari Sabtu sama Rabu. Kalau pengen detail training Sabtu sama Rabu. Ya kalau nanti masih baru nanti saya antar. Nggak apa-apa. Kalau mau training, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau perlu nanti kita adakan di sini nggak apa-apa trainingnya. Ya terlanjur ini kita lah, kesepakatan kita nanti. Kita yang ngatur manajemennya, Pak. Enggak, kerjanya itu jadi enggak. Terus waktunya sak sempete sampean ketemu konco. Misalnya kalau dandan-dandan misalnya ya kan. Karena lupa wong dandan motor kok usianya kira-kira urung ono swidak lah kira-kira ya. Oke, mbok 52, mbok 51, mbok 51 terus wonge kita ya ora penyakitan ngono kan. Daftar karyawan penyakitan yang nggak enak juga ya Pak. Sehat lah, seger masih. Siap ngobrol, Pak, usahanya apa ini? Mau Mbak, barangkali minat untuk cari penghasilan tambahan. Oh Pak, ini saya ada sih. Nanti kamu itu datangnya Pak ke kantor ya. Kantornya ajak ke kantor mana, yayasan. Udah, kita jangan pakai nama dia. Soalnya nama kita yang kita orbitkan. Ya kan? Jadi ini usaha yayasan karena udah disepakati. Walaupun tanpa lisensi. Yayasan punya bidang usaha dan pengembangan ekonomi. Ini butuh tenaga. Dan tidak mengganggu usaha yang sudah ada. Lho benar apa Pak? Ngomong cerita taruh rokok. Anak ini aku ngomong cerita Pak. Iku umpama aku terdaftar, aku oleh bayaran Pak. Aku ora terdaftar jadi enggak. Tenan Pak. Rolas. Ada wis rolas. Wis, tapi tetap ya. Walaupun sudah rolas, tetap cerita-cerita. Mbok menung umpama iya nggo bantu anak buah bawahan kita. Dan kita tetap dapat bayaran. Seandainya kita nggak kerja, bawahan kita yang kerja, kita tetap dapat bayaran, tapi tidak sebesar ketika kita kerja sendiri. Ketika kita direct, jadi ada pangkat direct, ada gen.
gen itu kita hanya itu sampai 5. Loh, nggak banyak, gennya sampai 5. Gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5, udah. Kita bisa dapat penghasilan tiap minggu, bisa tiap bulan. Beneran. Jadi logika begini kan, kita bicara logika ya, kita bicara materi, bicara logika kan. Kita bicara dunia ini. Tapi kan dunia ini bisa kita jadikan jembatan untuk akhirat. Yang salah itu mencari dunia hanya untuk dunia tok, itu yang rugi. Kita berjuang dunia tapi untuk akhirat. Paham Pak ya? Kita kerja dunia tapi untuk karena tujuan hidup kita akhirat. Ya tadi salah satunya. Nek sampean wis dadi kiai, dadi ustaz sugih duwe akeh, ngundang. Loh ya kan? Mulai do diamplopi, jamaah tambah akeh apa ora? Sesuk kondo-kondo karo wong. Aku ini undangan nggone Pak Ustaz kali ini oleh sarung berkat tak amplop 100 kan pamane. Sesuk wong mesti melok. Sampeyan ora usah bungok-bungok ngono rene. Ora usah kondang bareng ora usah. Nek sampeyan kok sampeyan niku dirungokno ae wis apik. Dirungokno wae wis apik. Ora dielek-elek wis apik, Pak. Ora diomongin ae wis apik. Wis ra diomprompi diomongin ya. Gini betul Pak. Jadi jangan salah ambil inamalah malu dunia. Nah kalau sekarang orang coba bayangkan Pak ya. Ketika kita sekolah ya, SD 6 tahun, udah anggap aja nggak usah TK lah. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kita nggak bicara kuliah. Ini 11 tahun Pak. 12 tahun itu sama dengan 3.000 hari. 365. 300 hari ya. 3 tahun itu 12 tahun itu kalau setahun kan 300 hari ya Pak. 65. 360 kan yang 65 hari libur. Iya. Aktifnya sekolah ayo 300 hari ya. Kali 12. 3.600 hari. Itu mengeluarkan biaya tak terhitung. Teman bisa ngitung nggak biaya dari SD sampai lulus SMA berapa? Anak? Nggak bisa, tak terhitung. Dapat ijazah kerja. Gaji UMR. Berapa UMR? Kira-kira balan nggak? Bisa nggak punya bayangan untuk beli mobil, beli rumah, bisa mangkat kaji, apa meneh ngajekno? Nggak bisa Pak. Ini yang harus kita rubah jiwa ini. Itu di atas polis apa ya? Ya, Di atas polis apa? Titelnya di atas polis. Tadi kan polis. semua titel titel dapat polis. Setiap 12 dapat polis. Ya, Kalau kita cabang yang 12 dapat 12 lagi kita masih polis. ya polisnya tetap Pak polis. Tapi bayarannya semudah. Sampai kok sempurna di 12 sampean. Ini kan udah jadi 144. Sampai dapat bayaran 3.600.000 Per bulan. ya itu. Apalagi itu bisa per bulan bisa per minggu. Kan tergantung aktifnya karyawan. Iya kan? Jadi kalau tadi kita sendiri 12 kan 50 per orang. Tapi karena bawahan sampean yang punya jadi bagian. Karena bawahan sampean kan dapat 50, sampean dapat 25. Peng 144. Penak tuh. Walaupun sampean nggak ngapa-ngapain. Sampean nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong-ngomong orang, nggak apa, tapi bawahan sampean menyambut gawe dewi karpet dewi. Jadi bekerja sama seperti apa yang kita lakukan. 3,6 Pak. Hari ngitung. Nah sampean mau pengen bayaran piro? Mau per bulan apa per minggu? Kok naik per minggu sampean udah bisa sempurna seperti itu, per minggu 3,6 juta. Tapi nek sebulan 3,6. Stabil aja segitu. Karena nggak dituntut sempurna. 12 orang misalnya 6 orang aja yang aktif sama. Dapat 1.800.000. Dapat bayar yang Karena kita sudah polis. Walaupun kita nggak kerja. Tapi kita membina bawahan kan. Nah itu. kalau lebih cepat kita seperti YouTuber kan kadang bayar ya. Ya, Kalau kita
udah dapat nih, dia percaya, ini saya udah dapat, kamu saya kasih berapa persen, biar cepat lagi banyak. Maksudnya gimana? Itu kan ada YouTuber yang bayar itu, ingat Ada? di like itu bayar apa di subscribe itu. YouTuber pengen di subscribe kan bayar dia. Iya. Kita juga gitu, kalau kita 12 itu dapat, ini biar cepet itu, ini saya udah bukti udah dapat nih, sama 12 kali 5, udah kamu kasih berapa persen nih, kan dia oh iya bener dapat cepet dia. Loh, sampean kalau mau spekulasi boleh, tapi kan kita juga nggak mau rugi ya kan? Spekulasi. Ini kan kita bakal dapat 50 kan? Udah pokoknya kamu isi data kasih 10.000 misalnya. Tapi nggak perlu gitu, dia juga butuh kerjaan kok. Oh dia nanti bakal dapet. Ngapain begitu? Kalau subscriber kan dia enggak. Dan saya sampai sekarang sudah hampir 60.000 belum pernah dapat. Karena saya nggak minta, dan saya nggak pernah minta subscribe, nggak minta like. Dan saya nggak mendaftarkan diri untuk minta dibayar. Saya mau dakwah lillahi ta'ala. Ini kan Lewat udah, YouTube. ini bukan itu, kita kan udah terbukti nih 12 orang. Iya. Kita untuk meyakinkan nih, kita dapat nih, kita kasih berapa persen yang di bawah kita itu. Buat apa? Maksudnya, umpama saya dapat nih, saya kasih ini loh buktinya saya dapat. Nah itu biar, oh bener ini dapat, gitu kan. Ya terserah sampean, kebaikan sampean itu kan sedekah sampean kalau Maman mau berbagi gitu. Oleh rezeki itu Mbak Ama beri mati loh lewat hadis, aku kemarin dapat dari kalian itu memang hati kamu. Itu perkembangannya lebih cepat. Ya mau nggak terserah. Terus jaminan perkembangan yang lebih cepat dari mana? Dan dia oh dia bener nih dapat nih, dia ngajak orang lagi, Dapat. ngajak orang lagi. Iya. Gitu kan? Kalau mau cara-cara begitu, ngapain kita jujur, kita bohongan juga. Nggak dapat, bilang dapat karena kita punya duit, spekulasi nggak apa-apa. Niatnya sedekah mah. Iya kan? Nggak apa-apa, gue kasih aja dia lah lebih yakin kalau dapat, padahal belum dapat gitu. Bohong. Nah iya. Kalau udah dapat ya itu. Ya, kalau kita spekulasi ya kan. Nggak perlu begitu kalau orang kita mau menawarkan peluang untuk mendapatkan pekerja bagi orang yang nggak punya kesibukan, nggak punya pekerjaan. Sampai kalau ngelamar kerja, ya sudah bikin lamaran, bikin SK SKCK, ya kan, bikin macam-macam. Terus kita jalan, itu pakai bensin kalau buat sepeda motor sendiri, kalau nggak kendaraan kita ngongkos sampai di sana, cuma nyerahin itu doang. Kan nungguin aja gitu sampai siang. Mesti pengen ngopi, pengen ngerokok, pengen keluar duit Pak. Itu baru ngelamar, belum tentu diterima. Nanti buka kapan nunggu panggilan, ya kan? Panggilan berangkat lagi, interview kon mulai meneh. Nanti tunggu nanti ditelepon, gak ditelepon. Kalau dia tidak begitu. Sekarang kirim data diproses, udah selesai, aktif. Bukti aktif, kita punya nomor HP, nomor anggota. Dan nomor anggota itu menentukan hasil sampean. Pribadi? Nah, iya, udah pokoknya nanti kapan-kapan kita ngobrol yang detail. Khusus bidang usaha dan pengembangan ekonomi. Pribadi? Mas Slamet kita wis ngantuk. Cekap Pak? Cekap ya, nanti kita musyawarah sambil ngopi dulu ya, kopinya masih banyak. Kita cekap ya, Mas Hasil. Ya, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.